Yang pertama, ketika kita beli ayam, terus ayamnya datang, pertama kita berikan air gula, teman-teman. Kalau misalkan ayam hasil tetasan sendiri, bukan hasil beli di tempat lain, maka tidak perlu dikasih air gula. Tapi kalau beli di tempat lain, terus perjalanan jauh, atau mungkin beli di tempat siapapun itu, sebaiknya teman-teman siapkan air gula. Pakai gula merah, bagus. Kalau nggak ada, ya gula pasir, nggak apa-apalah. Oh ya, selain pemberian air gula, yang terpenting juga adalah penyiapan kandang. Untuk DOC, untuk anak ayam, itu wajib diperhatikan suhu kandangnya. Kandang harus hangat. Karena DOC atau anak ayam yang baru menetas itu sangat rawan sekali. Kalau mereka kedinginan bisa sakit. Jadi jelas ya, yang pertama kita persiapkan adalah kandangnya dulu. Itu yang paling utama. Usahakan memakai kandang brooding tutup rapat, ventilasinya sedikit saja. Tapi untuk berlaku untuk ayam usia 1-5 hari saja, teman-teman. Nanti sudah 5 hari ke atas itu ventilasinya harus mulai diperlebar. Kalau misalkan modalnya minim, bisa pakai kardus. Terus di situ kasih lampu penghangat. Setelah anak ayam nanti diletakkan di dalam kandang, diberi minum dan makan. Lihat gerak-geriknya. Apakah anak ayam itu menggerombol di bawah lampu, ataukah menyebar merata, atau justru menyebar menjauhi lampu? Jika anak ayam menggerombol di bawah lampu, artinya ayam itu masih kedinginan. Maka solusinya ya tambah watt lampunya, atau tambah jumlah lampunya, atau turunkan ketinggian lampunya. Intinya setting supaya suhu kandang itu lebih hangat, supaya kehangatannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si ayam itu. Jika ayamnya menjauhi lampu, itu tandanya suhunya terlalu panas, teman-teman. Solusinya ya kurangi watt lampunya. Misal awalnya 25 watt, coba ganti dengan lampu yang 15 watt saja. Atau coba naikkan jarak ketinggian lampunya. Kemudian jika gerak-geri anak ayam itu sudah menyebar merata, maka itu tandanya suhunya sudah pas. Mereka merasa nyaman, menyebar, ada yang makan, ada yang minum, dan ada yang tidur. Ada cara yang lebih gampang, yaitu ukur saja pakai termometer. Atur supaya temperatur suhunya itu kisaran 33 derajat Celcius. Itu adalah suhu yang pas. Kita taruh termometer, kemudian lihat suhu yang muncul. Jika terlalu dingin, tinggal tambah daya wattnya. Kalau terlalu panas, ya bisa dikurangi daya wattnya. Usahakan minimal suhunya itu 32 derajat, teman-teman. Tapi kalau ayam yang baru menetas atau baru datang itu ya, usahakan minimal suhunya 33 derajat atau 34 derajat. Oke, masalah suhu kandang kami rasa sudah paham semua. Sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Berapa lama anak ayam harus diberi lampu penghangat? Apakah 24 jam lampunya harus dinyalakan? Terus sampai umur berapa ini ayam harus diberi lampu? Ini sering sekali ditanyakan, teman-teman. Kalau kami tekniknya begini. Lampu penghangat dinyalakan full selama 3-5 hari. Full 24 jam. Apalagi di musim hujan yang udaranya biasanya lebih dingin, maka wajib nyala full 24 jam selama 5 hari. Tapi kalau musim kemarau, dilihat dulu. Jadi jangan dihantam lampunya hidup 24 jam. Ayamnya nanti malah bisa kepanasan. Biasanya ditandai dengan mulutnya itu megap-megap, ngap. Dan itu nanti ayamnya bisa dehidrasi. Ketika ayam dehidrasi atau kepanasan, maka ayamnya bisa mencret. Ketika ayamnya mencret, nanti pantatnya itu akan menggumpal kotoran. Terus sayapnya biasanya nanti turun, nafsu makannya menurun. Nah, kalau sudah seperti itu, ya pasti susah untuk bisa tumbuh secara maksimal. Susah untuk bisa mengejar bobot. Jadi penerapan suhu kandang itu nggak boleh kedinginan, juga nggak boleh terlalu panas. Sudah paham ya? Ayam baru datang, kasih gula merah. Kenapa? Karena untuk energi. Paling cepat itu ya diserap dari glukosa yang manis-manis. Kalau ayamnya hasil menetaskan sendiri bagaimana? Kalau hasil menetaskan sendiri kan nggak pakai perjalanan jauh tuh, maka ayamnya nggak perlu dikasih gula merah, bisa langsung kasih vitamin aja.
bisa pakai Vitacik biasanya kalau masih kecil. Kemudian untuk dosisnya juga jangan terlalu pekat teman-teman, karena kalau pemberian vitaminnya itu terlalu pekat itu juga kurang bagus, malah bisa bikin anak ayam itu mencret. Apalagi untuk DOC yang baru menetas, sebaiknya jangan memberikan vitamin terlalu berlebihan, karena nanti ayam itu bukannya sehat tapi malah ayamnya rungkat, ayamnya gampang sakit, karena kan pencernaannya itu masih tahap perkembangan. Jadi air minum dicampur dengan vitamin sedikit saja. Terus juga vitamin itu tidak boleh terlalu lama teman-teman, karena nanti rawan basi. Kalau bisa ya, misal pagi diberi vitamin, maka sore kalau bisa sudah habis. Kalau belum habis ya tarik saja itu, diambil, dicuci, diganti dengan air baru, pakai air putih yang bersih. Lalu pakannya seperti apa? Pemberian pakannya seperti apa? Pemberian pakannya tentu pakai pur karena masih kecil. Untuk awal-awal masa brooding mending jangan coba-coba. Ada pakan murah harganya 300.000 atau bahkan nggak sampai 300.000, tergiur. Nah ternyata proteinnya rendah. Wah itu bisa hancur teman-teman, pertumbuhannya bakal lambat sekali. Usia 0 sampai 5 hari kalau bisa diberikan pur yang halus, yang proteinnya itu masih kisaran 23%. Purnya kalau misalkan kasar ya kalau bisa ditumbuk dulu atau di blender. Karena kan paruh ayam itu kan masih kecil, pencernaannya juga masih tahap perkembangan. Kalau dihantam dengan pakan yang kasar, takutnya nanti penyerapan nutrisinya kurang maksimal. Oke, jadi itulah teman-teman cara merawat DOC, merawat anak ayam yang baru datang, anak ayam yang baru menetas. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.